Saipa. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum. Perkenalkan, saya Muhammad Zainal Abidin selaku moderator akan membawakan materi terkait tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Stefanus Tewanman, yang kedua Evelyn Angelolog, yang ketiga Maria Luduwina Aurel Amanda Kebubun. Langsung saja memasuki materi yang pertama. Kita akan masuk ke latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek fundamental dalam dunia kerja modern. Lingkungan kerja yang aman dan sehat tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Hubungan erat antara K3 dan produktivitas telah terbukti secara empiris. Pekerja yang merasa aman dan sehat mampu bekerja lebih optimal. Selain itu, pemenuhan K3 merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tenaga kerja dan regulasi ketenaga kerjaan yang berlaku. Kita memasuki materi yang pertama. Pengertian keselamatan kerja. Yang pertama, keselamatan kerja adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan bahaya fisik di tempat kerja. Menurut standar nasional, SNI, dan internasional, keselamatan kerja berfokus pada pencegahan kecelakaan, perlindungan pekerja dari risiko fisik, serta pemeliharaan lingkungan kerja yang aman dan terkendali. Yang kedua, contoh risiko keselamatan kerja yang umum meliputi bahaya mekanik, bahaya listrik, bahaya ketinggian, bahaya kebakaran, serta paparan bahan berbahaya. Identifikasi dan pengendalian risiko ini merupakan inti dari penerapan standar keselamatan kerja yang efektif di berbagai sektor industri. Selanjutnya, pengertian kesehatan kerja. Yang pertama, kesehatan kerja adalah kondisi fisik, mental, dan sosial pekerja yang optimal dalam lingkungan kerja. Menurut WHO dan ILO, kesehatan kerja bertujuan mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja di semua jenis pekerjaan. Yang kedua, kesehatan kerja berperan mencegah penyakit akibat kerja (PAK) seperti gangguan pernapasan, stres kerja, dan penyakit muskuloskeletal. Contoh aspek kesehatan kerja meliputi ergonomi, kebersihan lingkungan kerja, serta pemantauan kesehatan pekerja secara berkala. Selanjutnya, pengertian K3. K3, keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan integrasi antara aspek keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. K3 dirancang untuk memastikan kondisi kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko yang dapat membahayakan pekerja. Tujuan utama K3 adalah melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Standar K3 yang berlaku meliputi Regulasi Nasional UU Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta standar internasional seperti ISO yang menjadi acuan prinsip penerapan K3 di perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan penerapan K3. Yang pertama, melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja melalui lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh pekerja. Yang kedua, memenuhi standar dan ketentuan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman demi kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya, manfaat K3 bagi pekerja. Manfaat 1. Mengurangi risiko cedera dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 secara konsisten membantu melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak aman. Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang aman dan sehat menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga meningkatkan motivasi dan kepuasan pekerja. Manfaat 3 dan 4. Menjamin hak atas lingkungan kerja yang aman.
Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan dan lingkungan kerja yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku. Mendukung kesejahteraan fisik dan mental, pekerja K3 tidak hanya melindungi tubuh tetapi juga kesehatan mental pekerja agar tetap produktif dan sejahtera. Selanjutnya, manfaat K3 bagi perusahaan. Penerapan K3 memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. Yang pertama, menurunkan angka kecelakaan kerja dan kerugian produksi secara signifikan. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik, klien, dan regulator. Yang keempat, menghindari sanksi hukum, denda administratif, dan tuntutan pidana. Dan yang kelima, meningkatkan loyalitas, motivasi, dan produktivitas pekerja. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada dasar hukum K3 di Indonesia. Kerangka hukum K3 di Indonesia dibangun melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Regulasi ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri yang saling melengkapi. Undang-undang dan peraturan pemerintah berperan penting dalam menerapkan standar minimum K3, mengatur hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan, serta memberikan wewenang kepada lembaga pengawas untuk memastikan keputusan di lapangan. Kita masuk ke ada kepatuhan perusahaan terhadap regulasi K3 bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab hukum nyata bertujuan melindungi seluruh tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nomor 1, tujuan dan ruang lingkup melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berlaku di seluruh tempat kerja di Indonesia dengan 10 orang atau lebih. Atau menggunakan sumber bahaya, perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja aman, fasilitas K3, dan memenuhi syarat keselamatan yang diterapkan. Yang kedua, kewajiban dan pengawasan. Perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja, menyediakan APD, dan melaksanakan pelatihan K3. Pekerja berhak menolak pekerjaan berisiko tanpa perlindungan. Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Pelanggaran dikenai sanksi pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan undang-undang. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, pengaturan K3 dalam ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13/2003 mengatur secara umum perlindungan tenaga kerja, termasuk kewajiban perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memenuhi standar K3 yang berlaku secara nasional. Yang kedua, ada hak dan kewajiban dalam K3. Pekerja berhak atas fasilitas K3 yang layak dan perlindungan dari risiko kerja. Perusahaan wajib menyediakan APD, melaksanakan pelatihan K3, serta memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh tenaga kerja sesuai ketentuan hukum. Kita masuk ke slide berikutnya, ada tanggung jawab perusahaan dalam K3. Yang pertama, penyediaan lingkungan kerja aman dan sehat, serta fasilitas alat perlindungan diri, APD yang lengkap dan layak, sesuai karakteristik pekerjaan, termasuk pengawasan penggunaan APD oleh seluruh pekerja. Yang kedua, ada pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi K3 secara rutin bagi pekerja dan manajemen, serta pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan penerapan standar K3 berjalan efektif. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada penyediaan lingkungan kerja yang aman. Desain dan standar ruang kerja. Mendesain ruang kerja bebas risiko keselamatan dengan tata letak ergonomis dan jalur evaluasi yang jelas. Menyediakan peralatan kerja yang memenuhi standar keselamatan nasional dan internasional untuk melindungi seluruh tenaga kerja. Ada kebersihan, keteraturan dan darurat.
menjaga kebersihan dan keteraturan tempat kerja secara rutin untuk mencegah kecelakaan, mengelola prosedur kondisi darurat dan evaluasi yang terstruktur agar kerja siap menghadapi situasi darurat kapanpun. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada penyediaan APD. Yang pertama, jenis-jenis APD disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan, meliputi helm keselamatan, sarung tangan, kacamata perlindung, masker, sepatu safety, dan rompi perlindungan. Setiap jenis APD dipilih berdasarkan risiko spesifik di lingkungan kerja. Yang kedua, perusahaan wajib menyediakan APD yang lengkap, layak, dan sesuai standar bagi seluruh pekerja. Pengawasan penggunaan APD dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan dan keselamatan pekerja di lapangan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pelatihan dan sosialisasi K3. Program pelatihan K3 yang rutin dan struktur merupakan kewajiban perusahaan untuk memastikan setiap pekerja dan manajemen memahami prosedur keselamatan kerja. Pelatihan mencakup identifikasi bahaya, penggunaan APD, penanganan darurat, dan pemahaman regulasi K3 yang berlaku. Edukasi tentang risiko dan prosedur keselamatan dilakukan secara berkala agar pekerja selalu siap menghadapi potensi bahaya di lingkungan kerja. Sosialisasi kebijakan dan peraturan K3 perusahaan dilaksanakan melalui briefing, poster, dan media komunikasi internal untuk membangun budaya keselamatan yang kuat di seluruh lini organisasi. Oke, selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi K3. Yang pertama, monitoring pelaksanaan standar K3 di lapangan secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh unit kerja. Yang kedua, audit internal dan eksternal K3 dilakukan secara rutin, diikuti tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi guna meningkatkan sistem manajemen K3 secara berkelanjutan. Selanjutnya, hak pekerja dalam K3. Yang pertama, hak memperoleh lingkungan kerja yang aman dan sehat. Setiap pekerja berhak atas lingkungan kerja yang bebas dan berbahaya fisik, kimia, dan biologis. Perusahaan wajib memastikan kondisi kerja memenuhi standar K3 yang berlaku demi keselamatan seluruh tenaga kerja. Hak menolak pekerjaan berisiko tanpa perlindungan. Pekerja berhak menolak melaksanakan pekerjaan yang mengandung risiko tinggi apabila tidak disertai dengan perlindungan dan alat keselamatan yang memadai sesuai ketentuan hukum. Yang kedua, hak mendapatkan informasi K3. Pekerja berhak memperoleh informasi lengkap mengenai potensi bahaya di tempat kerja, prosedur keselamatan, dan kebijakan K3 perusahaan agar dapat bekerja dengan aman dan bertanggung jawab. Hak mendapatkan pelatihan K3. Perusahaan berkewajiban memberikan pelatihan K3 secara rutin kepada seluruh pekerja, mencakup penggunaan APD, prosedur darurat, dan pengenalan risiko kerja sesuai bidang tugas masing-masing. Selanjutnya, kewajiban pekerja dalam mendukung K3. Yang pertama, mematuhi prosedur dan aturan K3 perusahaan menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan benar sesuai jenis pekerjaan, serta melaporkan setiap bahaya atau kecelakaan kerja kepada pihak yang berwenang secara tepat waktu. Yang kedua, ada berpartisipasi aktif dalam setiap program pelatihan K3 yang diselenggarakan perusahaan, meningkatkan kesadaran diri terhadap risiko kerja, dan mendukung terciptanya budaya keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Oke, selanjutnya risiko dan bahaya di tempat kerja. Jenis risiko di tempat kerja meliputi yang pertama fisik, kebisingan, getaran, suhu ekstrim, radiasi. Yang kedua kimia, paparan bahan berbahaya, gas beracun, dan debu industri. Yang selanjutnya biologis, virus, bakteri, jamur di lingkungan kerja. Selanjutnya ergonomis, postur kerja buruk, gerakan berulang, beban berat. Selanjutnya psikososial, stres kerja, tekanan, bullying di tempat kerja.
Manajemen risiko ketiga yang efektif mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan pemantauan rutin di setiap sektor industri. Selanjutnya, akibat tidak diterapkan K3. Ketidakpatuhan terhadap K3 membawa dampak serius, tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang merugikan pekerja secara fisik maupun psikologis, kerugian material besar dan penurunan produktivitas perusahaan secara signifikan, dampak hukum berupa sanksi administratif dan pidana serta reputasi negatif perusahaan, kerusakan moral dan motivasi pekerja yang berdampak pada kinerja jangka panjang. Selanjutnya ada sanksi hukum. Yang pertama, sanksi administratif dan pidana. Perusahaan yang melanggar ketentuan K3 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, pencabutan izin usaha, serta sanksi pidana berupa denda finansial dan kurungan bagi penanggung jawab perusahaan sesuai UU nomor 1 1970 dan Undang-Undang nomor 13 2003. Yang kedua, contoh kasus dan pentingnya kepatuhan. Berbagai kasus kecelakaan kerja akibat kelalaian K3 telah berujung pada tuntutan hukum dan denda besar. Kepatuhannya terhadap regulasi K3 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga perlindungan bagi keberlangsungan bisnis dan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada K3 dan kewajiban hukum. K3 sebagai kewajiban legal perusahaan mewajibkan setiap pengusaha untuk menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 2003, perusahaan wajib memenuhi standar K3 sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab hukum kepada negara dan pekerja. Peran K3 dalam mencegah litigasi dan sengketa kerja sangat signifikan. Perusahaan yang menerapkan K3 secara konsisten dapat meminimalkan klaim kompensasi, gugatan hukum, dan konflik industrial yang berdampak pada kerugian finansial maupun reputasi. K3 sebagai bagian dari corporate governance mencerminkan komitmen etika bisnis yang bertanggung jawab, tata kelola perusahaan yang baik, mengintegrasikan K3 dalam kebijakan strategis untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada tantangan penerapan K3. Di sini ada dua. Yang pertama itu kesadaran dan komitmen manajemen yang belum optimal dalam memprioritaskan K3, keterbatasan sumber daya dan fasilitas K3 yang memadai di perusahaan, terutama pada usaha kecil dan menengah. Yang kedua itu ada perusahaan teknologi yang cepat memunculkan risiko baru di tempat kerja yang belum sepenuhnya diantisipasi, hambatan budaya dan perilaku pekerja yang masih menganggap K3 sebagai beban bukan kebutuhan. Yang selanjutnya kita masuk di upaya meningkatkan penerapan K3. Yang pertama itu ada pelatihan dan investasi teknologi K3. Peningkatan pelatihan dan sosialisasi K3 secara berkelanjutan bagi seluruh pekerja dan manajemen. Investasi pada fasilitas dan teknologi K3 terbaru untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Yang kedua ada pengawasan dan budaya keselamatan. Penguatan pengawasan dan sistem manajemen K3 melalui audit rutin dan tidak lanjut perbaikan. Membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang kuat di seluruh lapisan organisasi. Kesimpulan dari presentasi kami itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan investasi terbaik perusahaan untuk masa depan. Ketiga adalah tanggung jawab utama perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. Pemenuhan K3 merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati oleh setiap perusahaan. Penerapan K3 memberikan manfaat nyata bagi pekerja maupun perusahaan secara keseluruhan. Diperlukan komitmen dan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi K3. Demikianlah dari kelompok kami. Maaf apabila presentasi kami masih kurang dari kata sempurna. Selamat malam. Terima kasih.